Halo guys, kembali dalam channel saya di sini. Hari ini kita bertepatan dengan Ombre. Ini part 2 ya, yang part kedua. Jadi part 2 ini aku mau ngasih informasi buat kalian bahwa ada trik-trik dan trik untuk bikin mobil kencang. Nggak semua, tapi untuk dasar orang-orang awam penting banget ini yang diajarkan Ombre. Oke, tapi sebelumnya kalian lihat dulu profil begitu ini ya. Oke guys, jadi kalian sudah ngeliat profil tadi ya, itu tentang Ombre. Jadi kali ini kita langsung aja komunikasi sama Ombre. Ombre kan ada banyak koleksi tuh. Koleksi apa sih sebenarnya? Ya koleksi ya sekendak hati lah ya. Tapi kebanyakannya sih geser sih ya. Oh geser. Enggak, maksudnya kalau geser kan kita udah cerita kemarin. Sekarang ini aku mau tanya, koleksi baju kejurnas segala itu punya? Oh kalau baju itu sih lumayan banyak sih ya. Baju kejurnas, baju diecast lah ya. Diecast banyak sekali. Dari tahun berapa ngoleksi itu? Dari 2014-15 lah udah ada lah. Dari 14-15? Iya, dari Pak RT. Iyalah sampai sekarang. Berarti dari awalnya ada kejurnas Kejurda ada juga bajunya kalau Kejurda? Kejurda dulu ada perasaan, cuma saya tapi lebih ke Kejurnas ya yang pasti ya? Ada, tapi nggak semua Kejurnas ya, cuma kalau Kejurnas ada sebagian. Terus baju racer tim daerah atau racer pribadi yang kayaknya mereka dikasih sama saya secara free gitu ya. Gitu. Makanya nggak saya pakai, kadang-kadang saya kumpulin gitu. Simpen, jadi mungkin buat kenang-kenangan lah nantinya. Oh gitu. Jadi lumayan banyak juga ya Om ya? Nggak tahu berapa. Saya belum, kalau mari hampir tapi rata-rata ada ya? Hampir rata-rata itu satu. Ya jujur, hampir rata-rata baju diecast semua. Rata-rata semua, pasti. Rata-rata diecast. Nggak ada yang baju nggak diecast. Paling cuma ini doang. Yang pakai kerja ini. Iya, Om, aku nih kan lagi duduk kayak kemarin kan beda cerita kita yang video sebelumnya itu cerita kita tuh tentang ya komunitas ya. Kalau sekarang kan kita duduk nih di tempat Om kerja nih sebenarnya. Ini kan meja ajaib cari uang lah sebutannya ya. Dapur ya. Jadi kalian kalau ngelihat ini adalah dapur daripada seorang racer. Jadi di sini tuh banyak hal yang harus kalian lengkapin gitu loh. Dari kita mulai aja dulu ya. Dari atas itu apa sih sebenarnya, Om? Ini adaptor ya. Dua jenis adaptor dengan variabel voltasenya berbeda. Karena konsumsi tiap ada 4 nih ya. Dangun ya. 4 dangun itu berbeda. Kalau kita mau misalkan ngedangun buat profil, nah speednya bisa diatur dari sini. Nah ini kencang bisa pelan. Nah kalau mau buat profil, voltasenya tinggal dihitung berapa volt. Oke, guys, nanti kalian ngelihat ya di sudut bawah nanti ada lebih detail videonya. Aku sorot, kebetulan kita lagi komen ya, jadi nggak terlalu sorot ke alatnya. Oke, lanjut Om. Nah ada lagi buat ini saya modifikasi. Sebagiannya ini amplas, ini kulit. Jadi perbedaannya apa amplas dan kulit itu? Nah sebenarnya ini buat as. Itu buat as. Buat as. Ini juga buat as. Itu amplas bukan?
Ini amplas tapi buat as. Tapi buat as ya. Ini juga buat as. Coba ini buat moles. Buat moles. Karena di bagian as itu kalau memang masih baru itu sedikit kasar lah ya. Iya. Berasa kasar banget. Makanya kita poles pakai ini, nanti halus. Oh gitu. Putarannya pun berbeda sebelum dipoles dan sesudah dipoles. Oh, itu. Habis itu? Nah, kalau ini buat payungan. Payung itu apa? Payungan di as. Oh, iya. Nah, paham. Kan kadang-kadang bulatannya nggak sempurna. Iya, benar-benar. Nah, makanya kita rapihin pakai ini. Oh. Ini berarti 3, 4. Kalau yang pojok sana buat apa yang Itu buat Monster Jam. Oh, itu Monster Jam. Jadi ada khusus masing-masing ya. Jadi nggak bisa digabung sama sekali ya dengan yang lainnya. Kalau ini yang paling utama ini khusus buat profil sama dangun. Kalau yang ini? Yang ini khusus as. Khusus as. Jadi nggak bisa disatuin ya? Nggak bisa disatuin. Ini fungsi lampu-lampu ini buat apa sih sebenarnya? Ya penerangan ya. Penerangan aja ya, biar nggak terlalu. Maklum mata tua. Mata tua nggak bisa dibohongin. Ya, jadi dari keempat dangun ini yang 1, 2 itu kan ada 2 apa namanya kayak booster lah, aku lihat kayaknya tuh. Adaptor ini. Iya, adaptor. Adaptor ini ada angka-angkanya nih. Angka-angkanya itu buat apa angka-angkanya? Ini kan buat ini kan hitungan 11,2 berarti 11,2 volt. Nah, kalau kita turunkan ke misalkan 7 6 volt, ini putarannya pelan. Oh, gitu. Nah, kalau dinaikin misalkan sampai 23 volt, ini kenceng banget. Kenceng banget ya. Begitu. Sama bolak-balik putarannya. Dia putar balik bolak-balik ya. Ya, kita kan tahu putaran roda harus ke depan. Iya. Nah, dangunnya pun kita harus tahu ke arah mana itu roda berputar. Oh gitu. Nggak boleh berlawanan arah dong? Ya berlawanan arah kan nanti si alur di dalam lubang ban itu kan ngikutin. Oh gitu? Iya. Ngikutin. Jadi misalkan putarannya ke depan, ya harus ke depan. Nah kalau dibalik, misalkan kalau pertama mau ngeratain balik nggak apa-apa, tapi akhirnya harus ke depan lagi, balik lagi ke depan lagi. Gitu. Itu prinsipil buat dangun ya? Ya, selain itu versi saya. Versi Om. Ya. Terserah versi lain kan. Versi lain mungkin berbeda. Mungkin versiku juga beda sama versi Om. Pasti beda lah. Tapi ini paling enggak menggasih gambaran buat orang awam tuh nggak semudah itu gitu, Bro. Ya. Yang kalau mau buat mobil kencang gitulah. Banyak tahapan yang seperti kalian lihat lah intinya. Dan aku jujur di rumah juga aku bikin tahapannya juga hampir rumit juga. Karena setiap orang itu punya masing-masing punya trik sendiri-sendiri. Trik sendiri-sendiri. Tapi ya tetap ketemunya di track, intinya gitu aja. Tinggal dibuktikan di track. Apa kencang atau enggak? Ya, kalau enggak kencang ya bikin lagi. Selain ini apa aja Om? Kira-kira yang menurut Om paling oli. Oli ya. Nah, kalau oli saya kebetulan ya buat sendiri sih, tapi buat sendiri oli tapi ya. Tapi nggak saya jual, maksudnya produksi sendiri, buat konsumsi sendiri. Karena beda-beda lah ya. Ya, beda-beda. Beda kan. Jadi kalau jual paling juga dulu pernah jual, cuma ya sekarang bahan bakunya rada susah, jadi susah produksi lagi gitu. Om, orang awam kan pengen tahu tuh sebelum cara dangun untuk habis dibuka blister, habis OB, mau cara dangun yang benar tuh gimana sih? Kadang banyak yang bingung sih sebenarnya. Ya, dangun sih sama aja. Prinsipil standar aja. Ya, apakah harus gimana? Ya, gitu? Kalau dangun sih sama aja ya. Pada awalnya tinggal lihat bannya bagus enggak. Ya kalau bannya goyang, ya percuma ditanya. Nah, satu hal yang kasih tahu buat kalian ya, orang-orang awam banget. Bertanya Om Bray juga, karena pemilihan ban itu penting, benar nggak? Benar. Jadi kalau misalnya kita mau mobil kencang, bisa lebih dari 10 loh. Nah, sortir mobil. Saya minimal 30 sekali. Nah, 30. Bayangin sekali buka. Ya itu belum tentu bagus semua. Iya, pasti paling mentok-mentoknya 5, 6, benar ya? Iya, karena ya nggak semua buatan pabrikan sempurna semua. Bener. Jadi jangan berharap kalian di luar sana yang ngelihat di satu mobil habis itu berkeluh kesah, benar nggak Om? Kalah, kenapa? Padahal mobil sama.
belum tentu bro. Jadi kalian harus cek lagi bannya. Kalau memang ban kalian bagus, kalian udah ngelihat dia bisa bagus di track, udah. Benar nggak Om? Iya. Malah kenapa orang yang awam tuh bisa menang kadang, kalian kita nggak nyangka juga. Karena pas dia ketemu bahan bagus, dia bisa menang. Benar nggak Om? Terus jadi di track. Nah, jadi sebenarnya di mobil paling enak jadi di track sebenarnya. Itu udah pas banget. Tuh betul banget tuh. Cuma ya Nggak mungkin dong. Butuh waktu. Apalagi kita nggak ada cengres di Bandung. Iya. Oh, iya. Kita tuh gambling aja. Salut ya orang Bandung tuh, kenapa ya dibilang hebat? Padahal tuh cuma gambling loh. Bawa mobil tuh berangkat tuh tutup mata loh. Serius loh. Masalah yang menang apa enggak tuh nggak tahu loh. Padahal mobil itu cuman feeling aja. Serius tinggal bawa, mainin, kalah ya udah. Tapi kenapa ditakutinnya? Iya. Nggak tahu juga sih. Mungkin dulunya ya. Oh gitu. Dulunya ya kalau berarti aura dulu pengaruh ke yang sekarang ya? Sih. Oh gitu pengaruhnya ya. Jadi dari zaman 2014-15 saya main keluar kota ke sana ke sini kan bawa nama BAS, Bandung All Star. Bandung All Star tuh apa istilahnya? Kumpulan tim-tim race Bandung ngumpul satu tim, itu namanya BAS. Makanya paling ditakutin itu BAS. Berarti tapi sekarang berarti tetap pengaruh nama juga, nggak bisa dipungkiri berarti ya. Itu udah, kalau Bandung nih udah, makanya nama T77 Bandung kepasang itu kan. Supaya orang pada tahu aja sih. Nah, enggak sih sebenarnya, supaya melekat aja sih sebenarnya. Nah, itulah di dunia Hot Wheels itu sangat bervariasi ya. Jadi ini ada trik dan dikasih tahu oleh Om Bray bahwa dia tuh punya 4 dangun malahan. Dangun satu khusus buat MJ, ada yang khusus buat as, ada yang khusus buat roda, ada yang khusus buat poles. Jadi ketiga daun itu beda. Nah, jadi kalau kalian melihat dengan cuma satu dangun bisa berkeluh kesah, kalian salah. Aku aja punya 2 dangun di rumah. Serius. Yang harga 400-an aku beli tuh sama Om Jamie. Punya 2 loh dangun. Bangun Jamie bagus. Iya, punya 2 dangun, udah apa ya kata orang itu. Makanya aku bisa ya gitu deh, buat teman-teman juga lah, bersaing lah. Kalau berharap dangun kecil atau apa, nggak ada track harusnya. Tapi memang ada sebagian skill mekanik yang masih gunain dangun kecil. Saya akui masih ada, memang masih ada sampai sekarang gitu. Nggak menutup kemungkinan masih bisa, cuma butuh skillnya yang lebih keren lebih gila lagi. Kalau aku angkat tangan dulu. Kalau dangun kecil jujur angkat tangan, karena mataku nggak terlalu peka mungkin ya. Kalau dia dangun agak besar gini lebih enak kayaknya mungkin. Dan aku lebih simpel, tinggal taruh biasanya gitu. Kalau lebih bebas. Nah, di sini tuh bervariasi ya buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah patah semangat, udah nyerah, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi Om ya. Nggak usah, jangan berkecil hati lah. Ya, kesempatan itu ada. Ya. Selama kita mau berusaha. Nah, di track intinya kalau lu bisa menang di track dan jadi mobil di track itu bagus sebenarnya Om ya. Sebenarnya kalau misalkan ada racer baru, newbie baru bisa ngalahin racer lama, saya cumi jempol salut dengan usahanya gitu. Saya selalu respect terhadap orang-orang yang mau berusaha gitu. Benar. Ya, jadi kalau ada racer baru jangan dipatahkan. Ya coba dia misalkan ada kekurangannya apa. Ya kalau misalkan mau berbagi ya kita kasih tahu. Benar. Gitu. Berarti intinya kalau ada racer baru gabung, kalau mau bertanya nggak apa-apa harusnya ya. Ya. Bertanya ya tinggal cara bertanya, attitude-nya seperti apa. Oke. Kan tapi ngerti kok. Tetap tata keramanya juga lah, jadi nggak bisa seenaknya, karena orang-orang mekanik cenderung menutup diri. Ya kan? Ya, kadang-kadang kan, ya kan? Ya nggak, tapi nggak semua juga, kadang-kadang menutup diri. Ya mungkin aku tahu lah. Ya, nggak semua mekanik itu bisa terekspos ya di kalian, tapi sedikit besar aku bercerita gini kenapa, supaya terbuka mata lah. Jadi sebenarnya itu nggak tertutup buat orang lain, karena mungkin
nggak pernah ketemu aja karena di track juga di sekarang kan event-event besar jarang Om ya. Udah jarang sih sekarang, apalagi pandemi ini udah sepi lah. Nah, udah sepi. Jadi untuk ketemu kenal itu mungkin jarang. Nah, melalui media seperti ini kita mencoba mengenalkan bahwa ini loh orangnya, ini loh orangnya. Dan kalian di rumah juga pasti di luar daerah ya. Kalau di Bandung mungkin pada kenal semua. Kalau kalian yang ada di Makassar, yang kalian ada di Kalimantan, yang kalian ada di mana aja ibaratnya yang cukup jauh dari kota Bandung, kalian kan bisa belum pernah ketemu yang namanya racer-racer Bandung seperti siapa, mekanik-mekaniknya. Salah satunya kayak Om Bray. Dia terakhir aja katanya di Kejurnas Semarang. Iya, kalau kalian pernah di Kejurnas Semarang. Kejurnas Semarang itu 2019 bulan Februari kalau nggak salah. Dan sekarang udah 2020 bulan Mei. 1 tahun yang lalu, Bro. 1 tahun yang lalu ya. Iya. Itu jadi akhirnya enggak di Kejurnas di Indramayu ada juga kalau nggak salah. Saya nggak datang. Nggak datang Om Bray. Kebetulan pas saat itu ada acara keluarga ya. Ya, oke. Jadi itu sangat kalian kan nggak pernah ketemu. Nah, di sini kalian bisa ngelihat secara langsung Om Bray melalui media-media seperti inilah yang kalian bisa kenal juga gitu loh. Jadi kalau misalnya panjang mau lah kalau dibilang panjang lah kalau cerita balapan tuh. Iya. Kalau kalian mau direct langsung ya direct langsung, mau kenalan sama Om Bray intinya gitu. Intinya Om Agung Agni ya. Jadi nanti di deskripsi bawah itu pasti ada aku cantumkan Instagramnya, IG-nya, plus sama Facebooknya. Jadi langsung bisa ngelihat langsung profilnya berteman. Oke Om. Jadi semua ini cuman ini Om ya, yang bisa dijelaskan bahwa dangun itu nggak cuman satu sebenarnya, ada banyak jenis dangunnya, fungsinya masing-masing gitu ya. Iya, fungsinya masing-masing. Ada kebutuhan khusus lah buat satu buah mobil untuk menjadi kencang tuh memang tidak mudah. Oke. Jadi please lah mengerti gitu. Oke guys, mungkin pembahasan kita tuh nggak panjang banget di yang kedua ini ya, karena kita mau simple aja sih sebenarnya. Yang penting kalian udah tahu dangun dan fungsi dangun seperti apa. Coba kasih trik aja sedikit aja tentang bagaimana ngedangun yang benar itu seperti apa. Kalau saya kasih trik ini aja lah ya, kalau dangun mobilnya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Oke, jadi kita langsung videonya aja ya. Jadi setelah ini kalian langsung bisa lihat langsung punya Om Bray cara yang simple banget. Terakhir penutupan langsung nih. Nanti baru di shoot. Oke. Oke guys, pembicaraan aku sama Om Bray udah selesai dan kalian sudah ngelihat dari video yang tadi itu, dari mana kalian sudah tahu tentang bagaimana dangun dan bagaimana tentang cara pemolesan yang benar ya. Jadi itulah paling nggak sedikit cara yang dikasih Om Bray. Semoga bermanfaat buat kalian. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya guys ya. Oke, thanks for watching. Bye bye. Ini buat poles as. Jadi begini, kita lihat dulu posisi asnya. Asnya lurus atau enggak sebelum kita poles. Kalau saya pakai tangnya khususnya, belilah banyak di Crisbow di S1. Terusin dulu pelan-pelan sampai lurus banget. Periksa ujungnya bulat atau enggak. Kalau nggak bulat, kita mau di sini. Nah, kita putar di sini. Udah kelihatan kan? Dua-duanya. Udah terbentuk ya? Iya. Oh, itu secara langsung untuk pemolesan untuk mata bulat payungannya. Oke, makasih banyak Om udah ngasih tips yang bermanfaat buat teman-teman ya. Sip.